Beberapa hari yang lalu, kita telah mengabarkan tentang kebakaran hebat yang melanda wilayah Israel, hingga membuat Perdana Menteri Netanyahu terpaksa mengulurkan tangan meminta bantuan ke negara-negara tetangga. Kini, situasinya kian memburuk. Api semakin meluas menjalar ke berbagai kawasan, termasuk perbukitan di sekitar Yerusalem. Data terbaru menunjukkan setidaknya terdapat 29 titik kebakaran aktif di berbagai penjuru negeri. Akibatnya, jalur utama yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv terpaksa ditutup. Sejumlah permukiman pun harus dikosongkan demi keselamatan warga. Api juga menjalar ke kota-kota seperti Ashkelon dan Ashdod. Kendaraan hangus terbakar, dan laporan kebakaran baru terus berdatangan setiap jamnya. Situasi ini membuat pemerintah Israel kewalahan menghadapi bencana yang tak terduga. Lalu, apa sebenarnya pemicu dari bencana besar ini? Mengapa kebakaran terus bermunculan dan tak kunjung padam? Dan bagaimana dampaknya terhadap negara tersebut? Semuanya akan kita bahas dalam video ini. Di tengah agresi militer yang terus digencarkan Israel di jalur Gaza, dengan tenda pengungsi menjadi sasaran serangan dan ribuan anak-anak mengalami kelaparan akibat tertutupnya akses bantuan, musibah kebakaran ini seolah menjadi pukulan balik yang tak disangka. Kebakaran dahsyat ini mulai terjadi sejak 23 April 2025. Titik api pertama dilaporkan muncul di Mostarum, wilayah tengah Israel dekat Beit Shemesh, sekitar 20 km sebelah barat Yerusalem. Api dengan cepat membesar, dipicu suhu ekstrem, kondisi kering, serta hembusan angin kencang sebagaimana dikonfirmasi oleh otoritas meteorologi Israel. Tak butuh waktu lama, api menjalar ke berbagai wilayah, termasuk hutan Ashtau, Taman Rabin, Neve Shalom, Neve Ilan, hingga Mesilat Zion. Jalan utama seperti Rute 1 dan Rute 38 harus ditutup. Layanan kereta api juga dihentikan. Sebanyak 9 pemukiman dievakuasi demi mencegah korban jiwa. The Times of Israel mencatat kebakaran kini telah menyebar ke 29 lokasi berbeda, termasuk kebakaran besar yang terjadi di Ashkelon dan Ashdod. Sepekan sudah berlalu, dan api masih terus berkobar. Sekarang kita bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kobaran api mulai merambat ke kawasan pemukiman warga. Inilah potret terkini dari bencana besar yang membuat negeri itu lumpuh dan dilanda kepanikan. Api bahkan menjilat jalan-jalan utama, menyambar kendaraan yang terjebak di tengah panasnya amukan si jago merah. Saking gentingnya situasi, petugas pemadam kebakaran di Israel terpaksa meminta para pengemudi yang terperangkap untuk segera meninggalkan kendaraan mereka demi menyelamatkan nyawa. Media lokal seperti Al-Ra menyebut bahwa kebakaran ini mungkin merupakan yang paling parah dalam sejarah Israel. Beberapa jalan utama ditutup total, perayaan Hari Kemerdekaan dibatalkan, dan penduduk di sejumlah wilayah harus dievakuasi secara darurat. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tak mampu menghadapi bencana ini sendirian. Ia menghubungi sejumlah negara untuk meminta pertolongan. Israel berada dalam kondisi kewalahan hingga akhirnya menggantungkan harapan pada negara-negara Eropa. Ketika kobaran api terus meluas dan tak kunjung bisa dikendalikan, Menteri Pertahanan Yoav Gallant Katz menyerukan status darurat nasional dan memerintahkan pengerahan seluruh kekuatan yang ada, termasuk militer, untuk memerangi api yang membakar perbukitan di sekitar Yerusalem. Laporan dari All Israel menyebutkan, militer Israel yang awalnya tidak terlibat karena belum mendapat perintah, kini turun tangan. Pesawat angkut berat C-130J Super Hercules dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman, diiringi oleh helikopter dan pesawat pengintai untuk memantau titik-titik api secara langsung dari udara. Menariknya, meski sudah menggunakan sumber daya penuh, Israel tetap kewalahan. Pemerintah pun menghubungi berbagai negara di kawasan Mediterania dan sekitarnya, termasuk Inggris, Prancis, Swedia, Argentina, Spanyol, Republik Ceko,
Makedonia Utara, hingga Azerbaijan untuk meminta bantuan pemadam kebakaran. Hingga kini, bantuan internasional mulai berdatangan. 3 pesawat pemadam kebakaran dari Italia dan Makedonia Utara telah mendarat di Israel. Komandan Distrik Yerusalem dari Dinas Pemadam Kebakaran, Shmuel Friedman, bahkan menyatakan bahwa ini bisa jadi merupakan kebakaran paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah negara tersebut. Lantas, apa sebenarnya penyebab dari kebakaran hebat ini? Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang benar-benar bisa memastikan apa pemicu utama dari bencana kebakaran besar yang melanda Israel. Sejumlah media dan pejabat pro-Zionis mencoba mengarahkan opini dengan menyebut bahwa kebakaran di Yerusalem dan wilayah lainnya mungkin disebabkan oleh tindakan sabotase diduga dilakukan oleh warga Palestina. Namun, hingga 1 Mei 2025, belum ada satupun bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut. Sebaliknya, banyak pihak justru menunjuk pada faktor alam sebagai pemicu utamanya. Pada akhir April 2025, wilayah tengah dan selatan Israel, termasuk area Negev, Sfala, dan sekitar Yerusalem, mengalami lonjakan suhu ekstrim antara 36 hingga 39 derajat Celcius. Suhu panas ini memicu kekeringan parah di vegetasi yang mudah terbakar. Badan Meteorologi Israel juga sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang yang memperparah penyebaran api. Ditambah lagi dengan kelembaban udara yang sangat rendah, membuat kondisi vegetasi menjadi semakin kering dan mudah tersulut. Kombinasi suhu tinggi, angin kencang, dan udara kering menjadikan lahan di Israel seperti tumpukan bahan bakar yang siap terbakar kapan saja. Namun di luar penjelasan ilmiah, banyak yang melihat peristiwa ini dari sudut pandang yang lebih luas. Sebagian orang percaya ini bukan sekadar musibah cuaca. Mereka menganggap bahwa kebakaran ini adalah bentuk balasan dari alam semesta atas kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana kita ketahui, Israel telah melakukan operasi militer besar-besaran di Gaza. Ratusan ribu bangunan hancur, tenda-tenda pengungsian dibombardir, dan lebih dari 50.000 jiwa menjadi korban, termasuk anak-anak yang menderita kelaparan akibat blokade bantuan. Maka, tak heran jika sebagian kalangan memandang kebakaran ini sebagai bentuk keadilan alam, sebuah refleksi penderitaan yang telah mereka timpakan pada rakyat tak berdosa. Sejak 23 April 2025, api melahap wilayah dari Mostarun hingga perbukitan Yerusalem, menjalar ke hutan Ashtau, Ashkelon, dan Ashdod. Lebih dari 29 titik kebakaran aktif telah menghanguskan ribuan hektar lahan dan memicu evakuasi massal. Kini Netanyahu pun angkat tangan dan mengajukan permintaan bantuan internasional ke berbagai negara seperti Italia, Prancis, Kroasia, bahkan sekutu lamanya, Inggris. Kombinasi cuaca panas ekstrem, vegetasi pinus Aleppo yang sangat mudah terbakar, serta angin yang tak bersahabat menjadi pemicu bencana ini. Tapi pertanyaannya tetap menggelitik. Apakah ini murni akibat fenomena alam? Ataukah ini isyarat dari langit sebagai teguran bagi mereka yang menebar penderitaan? Kebakaran ini telah melumpuhkan sebuah negara yang sebelumnya begitu angkuh. Dan bagi banyak orang, ini lebih dari sekadar musibah. Ini adalah peringatan. Apa pendapatmu? Apakah ini hanya bencana biasa atau ada pesan yang lebih dalam tersembunyi di balik nyala api? Silakan tulis pandanganmu di kolom komentar.